Gajian 13 juta rupiah per hari dari Shots. Kita bahas pakai akal sehat. Suatu hari, saya scroll YouTube Shots seperti biasa. Lalu saya nemu video dengan judul 1000% monet gajian 13 juta rupiah per hari dari YouTube Shots. Tentu aja saya kaget, karena siapa sih yang gak mau penghasilan 13 juta rupiah per hari, cuma dari video 60 detik. Tapi, di saat yang sama, logika saya mulai aktif. Apa iya semudah itu? Hari itu, saya mutusin buat nyelam lebih dalam. Bagian 1, mimpi viral dan janji instan. Di internet, kita sering dibombardir dengan janji-janji kayak gini. Cara viral dalam 3 hari. Kedengeran keren ya? Siapa sih yang gak pengen? Upload video tidur 3 hari kemudian. View jutaan, komentar rame, email masuk, halo kak, saya dari brand A, mau kerjasama. Tapi, yuk pelan-pelan kita bahas, bisa gak sih viral dalam 3 hari itu? Jawaban jujurnya, bisa, tapi, iya, bisa banget kok viral dalam 3 hari. Tapi, ada 3 faktor besar yang harus kamu ngerti. Faktor keberuntungan, algoritma plus timing. Kadang YouTube, Instagram, TikTok dorong video kamu ke FYP karena, ya pas aja. Bisa karena judulnya lucu, relate banget, atau komennya rame. Tapi, kamu gak bisa ngatur algoritma. Itu kayak lempar dadu, bisa dapat angka 6, bisa juga enggak. Faktor tren, ikutin yang lagi panas. Misal, ada tren, masak mie pakai setrika. Lo ikutan, tapi lebih kreatif, lebih kocak, atau lebih informatif. Ini bisa bikin video lo nempel di gelombang tren. Tapi tren tuh cepet banget tenggelam, jadi lo harus gesit. Faktor isi konten lo, hook plus nilai. Apakah 3 detik pertama lo bikin orang mau stay? Apakah videonya menghibur, bikin mikir, atau ngajarin sesuatu? Kalau isinya cuma ikut-ikutan doang, biasanya cepat lupa juga. Bisa kita bayangkan berapa persen orang yang beruntung kita bisa menghasilkan uang puluhan juta dari video shot. Masalahnya, semua terdengar terlalu indah untuk jadi nyata. Saya mulai tanya-tanya, berapa sih sebenarnya yang bisa didapat dari Shots? Bagian 2, realita monetisasi Shots. Dulu YouTube punya program Shots Fund, di mana kreator bisa dapat bonus hingga 140 juta rupiah per bulan, tapi itu buat sedikit orang, dan jumlahnya terbatas. Sekarang, monetisasi Shots lewat iklan. Tapi ini dia faktanya, dari total pendapatan iklan, hanya 45% yang dibagi ke kreator. Pendapatan iklan dari YouTube Shots dibagi dulu sama YouTube. Dari total uang iklan yang masuk, YouTube ambil bagian untuk bayar lisensi musik dan operasional. Sisanya, baru dibagi ke kreator. Tapi kreator cuma dapat 45% dari bagian itu, bukan dari total awal. Jadi misalnya ada 1 juta rupiah dari iklan, setelah dipotong ini itu, yang dibagi ke kreator mungkin cuma 600 ribu rupiah, dan kamu dapat 45% dari 600 ribu rupiah, bukan dari 1 juta rupiah. CPM, bayaran per 1000 tayang, biasanya cuma 100–500 rupiah. Di YouTube Shots, CPM-nya rendah, biasanya cuma sekitar 100 rupiah sampai 500 rupiah per 1000 views. Artinya, 1000 views sama dengan cuma dapat 100–500 rupiah. 1 juta views, ya sekitar 100,000 sampai 500,000 ribu rupiah saja. Jadi, banyak views belum tentu banyak duit, apalagi di Shots. Jadi, kalau kamu punya 1 juta view, penghasilanmu bisa cuma 200.000 rupiah, atau bahkan kurang. Bayangin, harus punya 60 juta views dalam sehari cuma buat nyentuh angka 13 juta rupiah. Masuk akal nggak? Bagian 3, kenapa banyak yang tetap percaya? Banyak orang percaya karena kita semua pengen jalan pintas. Itu manusiawi. Kita pengen cepat berhasil, cepat kaya, tanpa ribet. Tapi sayangnya, itulah yang dimanfaatkan oleh sebagian konten-konten yang viral itu, menjual mimpi, bukan proses. Inilah titik kritisnya. Beberapa kreator tidak menjual fakta atau realita, tapi mereka menjual ilusi kesuksesan, janji instan, tutorial palsu yang terlihat mudah tapi menyesatkan. Konten seperti ini memang menarik perhatian, bikin penasaran, dan sering kali viral. Tapi setelah ditonton dan dicoba, isinya tidak seakurat yang dijanjikan, tidak menjelaskan risiko atau realita. Hanya pancingan biar kamu klik, tanpa tanggung jawab.
Kesimpulannya adalah, kita semua ingin hasil cepat. Tapi bukan berarti harus percaya apapun yang terdengar manis. Di balik konten yang viral, penting buat kita tanya dulu, masuk akal nggak? Ya. Karena yang baik belum tentu viral. Dan yang viral belum tentu benar. Bagian 4 fakta vs clickbait. Saya riset ke banyak kreator YouTube. Dan jawabannya mirip, yang penting bukan viralnya. Tapi konsistensinya. Ini kalimat yang sering kita abaikan. Padahal justru ini inti dari semua pencapaian jangka panjang di YouTube, baik konten pendek maupun panjang. Viral itu bonus, bukan strategi. Satu video bisa saja meledak, tapi kalau tidak konsisten, audiens pun tidak bertahan. Dan algoritma YouTube juga menilai konsistensi, bukan cuma sekali hits. Kreator yang beneran bisa hidup dari YouTube Shorts butuh satu upload puluhan video per minggu. Banyak kreator Shorts mengunggah 2-5 video per hari. Alasannya, Shorts itu cepat naik, tapi juga cepat tenggelam. Jika kamu upload sedikit, kemungkinan besar tak akan terlihat. Ini bukan asal posting, tiap video tetap harus punya hook yang kuat, 3 detik pertama, cerita atau nilai, kualitas audio, visual yang layak. Ini bukan pekerjaan santai, ini nyaris seperti kerja full time. 2. Bangun komunitas loyal. Views memang bisa datang dari algoritma, tapi kepercayaan datang dari komunitas. Mereka yang akan komentar, share, ikut setiap konten baru. Komunitas inilah yang jadi pondasi jangka panjang, bukan hanya viewers acak yang numpang lewat. Dan membangun komunitas butuh waktu, interaksi, dan kejujuran. 3. Diversifikasi penghasilan. Banyak yang berpikir penghasilan YouTube cuma dari AdSense. Padahal kreator sukses tidak bergantung pada satu sumber. Mereka juga dapat uang dari endorsement, brand minta promosi karena audiensnya loyal. Affiliate marketing, dapat komisi dari produk yang direkomendasikan. Merchandise, jual produk sendiri, bahkan digital produk seperti e-book. Kelas atau konsultasi, banyak kreator akhirnya bikin kursus sendiri. Tanpa diversifikasi, pendapatan dari Shorts saja sangat kecil karena CPM-nya rendah. Dan semua itu butuh waktu. Ini poin paling penting, dan paling sering diabaikan. Tidak ada kreator sukses dalam semalam. Kalau kamu lihat seseorang viral hari ini, coba cek. Mereka mungkin sudah upload 300 plus video sebelumnya. Mungkin sudah 1-2 tahun konsisten tanpa hasil besar. Mungkin sudah gagal berkali-kali. Sebagai penutup, pakai logika, bukan hype. Saya nggak bilang monetisasi YouTube itu bohong. Tapi yang perlu kita sadari, gajian 13 juta rupiah per hari. Bisa, tapi realistis, sangat jarang. Jadi sebelum kamu terjebak di tutorial-tutorial bombastis itu, tanya dulu, apakah ini masuk akal? Karena di channel ini, kita pakai logika, bukan sekadar percaya. Sampai jumpa di video debunking berikutnya. Jangan lupa like dan share, biar makin banyak yang berpikir sebelum ikut-ikutan tren.